Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Vanessa Gita dan rekan saya Tiara. Di sini kita akan menjelaskan tentang monumen di Bandung, yaitu Bandung Lautan Api. Monumen ini dibangun sebagai bentuk mengenang peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api yang terjadi ketika rakyat kota Bandung melakukan perjuangan melawan agresi militer Belanda II pada 23 Maret 1946. Dan untuk menjelaskan tentang data konsep dan proporsinya, yaitu yang akan dijelaskan oleh rekan saya ini. Materi pertama yaitu ada data, konsep, dan proporsi. Monumen Bandung Lautan Api memiliki lokasi strategis, yaitu berada di pusat kota Bandung. Monumen Bandung Lautan Api dibangun pada tahun 1981. Karya monumental tersebut merupakan hasil rancangan dari seorang seniman bernama Sunaryo Sutono, yakni seniman kontemporer dan mantan dosen seni rupa ITB, yang pada saat itu memenangkan sayembara untuk merancang Monumen Bandung Lautan Api. Monumen ini dibangun dalam rangka mengenang peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api yang terjadi ketika rakyat kota Bandung melakukan perjuangan melawan agresi militer Belanda II pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Pada saat itu terjadi peristiwa pembumi hangusan Bandung Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Toha. Kemudian kita akan memasuki mengenai konsep dari Monumen Bandung Lautan Api. Monumen Bandung Lautan Api bukan sekedar bangunan berbentuk fisik, melainkan simbol identitas kota Bandung. Monumen ini mengingatkan setiap generasi akan semangat juang para pendahulu. Setiap tahun pada tanggal 24 Maret, peringatan Bandung Lautan Api digelar di monumen ini, berlokasi di lapangan Tegalega. Monumen Bandung Lautan Api ini menjulang setinggi 45 meter, mencakar langit sebagai simbol semangat yang tak pernah padam. 9 sisi monumen merepresentasikan 9 pemuda yang gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya yaitu ada proporsi dari Monumen Bandung Lautan Api. Monumen Bandung Lautan Api memiliki tinggi sekitar 45 meter dari bawah pondasi trapesium, dengan tinggi penyongkong utama mencapai 26,5 meter. Monumen ini terdiri dari 3 tiang utama dengan diameter sekitar 2,27 meter, serta memiliki 9 sisi. Pada bagian puncak dibuat seperti bara api berwarna kuning keemasan, seperti api yang menyala. Dari hasil estimasi ukuran monumen diperkirakan bangunan ini disusun dengan beton 82,5%, besi tulangan 15%, dan logam pelapis 2,5%. Selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Peristiwa yang terjadi di balik Monumen Bandung Lautan Api berhubungan teori perang gerilya. Dalam Nasution 2012, Nasikah membahas definisi gerilya, berasal dari kata Spanyol yaitu guerrilla, yang berarti perang kecil. Ahli militer Cina, Sun Tzu, yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu, dianggap pertama kali menggunakan taktik ini. Perang gerilya adalah perang antara masyarakat yang mencakup semua aspek politik, ekonomi, militer, sosial, dan psikologis. Pejuang gerilya bukan hanya pemimpin dalam pertempuran, mereka juga pemimpin ideologi. Teori ini juga menjelaskan strategi dari Abdul Haris Nasution untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Abdul Haris Nasution berusaha mempertahankan serta perannya dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi selama Perang Kemerdekaan. Baik, saya akan menunjukkan tentang monumen peristiwa Bandung Lautan Api ini. Proses penemuan karya monumen Bandung Lautan Api ini sebuah proses pembuatan atau penemuan Bandung Lautan Api yang dilatar belakangi oleh peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Dimulai dari kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Bright McDonald. Mereka meminta senjata warga Bandung hingga situasi semakin pecah ketika orang-orang
Belanda ini mengacaukan keamanan negara. Selepas dari itu, Tentara Republik Indonesia atau TRI dan perjuangan mulai membalas dengan menyerang markas-markas sekutu, hingga akhirnya sekutu mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat untuk segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Nah, namun TRI ini dan perjuangan lainnya kembali melakukan perlawanan sehingga sekutu menjatuhkan ultimatum kedua yang meminta untuk mengosongkan seluruh kota Bandung. Nah, meskipun beberapa tokoh sepakat untuk mundur dengan pertimbangan politik dan keselamatan rakyat ini, tetapi perjuangan lainnya tidak ingin menyerahkan tersebut kepada lawannya. Kenapa? Hal ini mengorbankan ke beberapa bangunan di kawasan Bandung, seperti Bank Rakyat Bandung, terus juga Asrama Tentara Rakyat Indonesia, kawasan Bacuy atau Cicadas, terus Braga, hingga Telaga. Nah, selanjutnya ada ilmu atau pengetahuan baru yang muncul dari Monumen Bandung Lautan Api ini. Apa saja sih ilmunya? Yaitu kita dapat mengajarkan nilai-nilai makna yang mendalam tentang arti perjuangan itu apa, mempertahankan kemerdekaan itu apa, dan juga nilai-nilai yang harus diketahui oleh generasi muda ini, seperti menghormati perjuangan para pahlawan kita yang sudah mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga kita juga dapat meningkatkan kesadaran nasionalisme dan politik. Kenapa? Karena untuk memperoleh kemerdekaan kita, masyarakat ini tentu saja baru sadar terkait hak politik dan juga cinta tanah air. Nah, untuk selanjutnya ini ada monumen mengingatkan setiap akan semangat juang para pendahulu, semangat yang telah membentuk karakter kota ini. Hingga setiap tahun ini pada tanggal 24 Maret, peringatan Bandung Lautan Api digelar di monumen ini. Terus, selain itu, sebagai simbol sejarah, monumen Bandung ini Lautan Api juga menjadi destinasi wisata edukatif, yaitu seperti pengunjung dari berbagai kalangan datang untuk belajar tentang sejarah, yaitu perjuangan bangsa, mengagumi arsitektur monumen yang unik dan juga menikmati suasana lapangan yang berada di telaga yang asri. Dan selanjutnya ada fungsi yang termuat dalam temuan tersebut, yaitu seperti kita dapat mengetahui monumen Bandung Lautan Api ini memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lainnya seperti fungsi monumen Bandung Lautan Api, yaitu seperti memorialisasikan dan pengingat sejarah. Penghormatan. Kenapa monumen ini berfungsi sebagai penghormatan kepada para pejuang yang berkorban dari kemerdekaan Indonesia, yaitu yang kedua ada peringatan, mengingatkan generasi muda tentang pentingnya peristiwa Bandung Lautan Api dalam sejarah perjuangan bangsa. Nah, selanjutnya ada fungsi dalam pendidikan, yaitu seperti kita bisa mengetahui edukasi sejarahnya. Nah, memberikan informasi dan pengetahuan tentang peristiwa bersejarah kepada masyarakat dan juga pelajar. Dan yang kedua ada kesadaran sejarah, yaitu meningkatkan kesadaran apresiasi terhadap sejarah dan perjuangan kemerdekaannya. Oke, selanjutnya ada budaya dan identitas, yaitu simbol identitas, menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Bandung dan Indonesia. Yang kedua ada warisan budaya, bagian dari warisan tersebut yang memperkaya keberagaman dan sejarah di lokal. Terus yang selanjutnya ada peristiwa, yaitu destinasi wisata, menjadi daya tarik wisata yang mendatangkan pengunjung dari berbagai daerah dan juga negara. Terus ada ekonomi lokal, berkontribusi pada ekonomi lokal melalui industri peristiwa. Oke guys, terima kasih. Tadi itu sudah saya jelaskan tentang fungsi-fungsi dari monumen Bandung Lautan Api. Dengan mempelajari monumen Bandung Lautan Api, seseorang tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang sejarah, tetapi juga dapat mengetahui wawasan multidisiplin yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang studi dan profesi.
Itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai karya monumental Bandung Lautan Api, karya dari Sunario Sutono, yakni seniman kontemporer dan mantan dosen seni rupa ITB. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.